Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran keempat, muatan IPS. Ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Ya betul, kita akan membahas jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia di bidang jasa. Sekarang Bu Guru tanya, pernahkah kalian pergi berwisata bersama keluarga? Seperti pergi ke danau yang indah, atau pergi ke air terjun. Salah satu kegiatan ekonomi masyarakat adalah pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang termasuk bidang pelayanan jasa. Dan pariwisata itu segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Berikut adalah tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, coba diperhatikan. Indonesia ini tempat-tempat wisatanya sangat beragam ya. Ada mulai dari pegunungan, danau, kemudian lautan, pantai. Ada juga wisata budaya. Jadi, pariwisata di Indonesia ini sangat berkembang pesat. Nah, kenapa sampai bisa berkembang pesat? Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Nah, dari pariwisata tersebut ada usaha-usaha di bidang jasa pariwisata. Apa saja usaha di bidang jasa pariwisata? Yang pertama ada pengelola jasa penginapan. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat, ada jasa transportasi wisata. Lalu yang kelima, penjual makanan dan minuman di tempat wisata. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada pengelola jasa penginapan. Mengapa ada jasa pengelola penginapan? Karena biasanya wisatawan yang datang dari tempat yang jauh itu tidak bisa dalam satu hari langsung pulang. Mereka butuh tempat untuk menginap. Akhirnya didirikan tempat-tempat penginapan seperti pada gambar ini. Nah, untuk orang-orang yang mau beberapa hari di tempat wisata tersebut. Kemudian penjual cenderamata atau souvenir. Nah, seperti ini. Cenderamata atau yang sering kita sebut dengan oleh-oleh, biasanya kalau kita habis dari pergi berwisata, kita ingin membeli sesuatu sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah ke tempat tersebut. Nah, cenderamata ini adalah benda-benda yang memang khas dari daerah tersebut dan dibeli untuk kenang-kenangan atau untuk oleh-oleh. Begitu ya anak-anak. Jasa pemandu wisata atau tour guide seperti ini. Nah, tour guide adalah orang yang memandu wisatawan. Jadi, wisatawan itu tidak semuanya bisa berjalan sendiri. Mereka ada yang ingin dipandu wisatanya. Nah, biasanya tour guide ini akan menjelaskan hal-hal apa saja yang ada di tempat wisata tersebut. Kalau di Indonesia, biasanya yang sering menyewa tour guide adalah turis asing. Jadi, mereka meminta penjelasan dari pemandu wisata tersebut tentang tempat wisata yang dikunjungi di Indonesia. Tapi ada juga turis domestik yang menyewa tour guide, supaya mereka bisa lebih memahami tempat yang mereka kunjungi.
Jasa transportasi wisata. Nah, beberapa kota-kota besar sudah menyediakan transportasi wisata seperti pada gambar ini ya. Nah, gambar yang pertama coba dilihat. Ini adalah bus wisata di Yogyakarta. Gambar yang kedua ini adalah bus wisata di Jakarta. Dan yang gambar yang ketiga ini adalah bus wisata di Bandung. Dan masih banyak lagi tempat-tempat lain yang memiliki jasa transportasi wisata. Penjual makanan dan minuman. Penjual makanan dan minuman ini di setiap tempat wisata pasti ada. Wisatawan itu pasti kan butuh makan dan butuh minum. Nah, para penjual makanan inilah yang akan menjual makanan tersebut. Dan bahkan ada penjual makanan yang khas dari daerah tersebut, sehingga menarik wisatawan untuk membelinya. Jenis usaha jasa tidak hanya di bidang pariwisata saja, masih banyak jenis usaha jasa di bidang lain, seperti jasa perbaikan komputer. Nah, sekarang ini laptop atau komputer menjadi barang yang sangat penting dan menjadi sebuah kebutuhan yang wajib dimiliki setiap orang. Hal ini karena komputer atau laptop telah dipakai oleh semua instansi seperti sekolah, lembaga pemerintah, perusahaan, sampai lembaga non-formal. Namun, sebagian besar dari pemilik laptop hanya bisa menggunakannya saja, sehingga apabila terjadi kerusakan, mereka tidak dapat memperbaikinya sendiri. Nah, sekarang ini banyak bermunculan jasa perbaikan komputer. Jasa perbaikan kendaraan bermotor. Saat ini, usaha yang bergerak di bidang otomotif sangat berkembang, seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat. Nah, saat ini banyak jasa perbaikan kendaraan bermotor atau bengkel reparasi kendaraan bermotor. Nah, biasanya usaha bengkel ini banyak dijumpai di pinggir jalan yang ramai dilalui oleh motor dan mobil. Usaha selanjutnya yaitu jasa fotografi. Nah, bisnis fotografi mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan berkembangnya dunia digital. Sekarang banyak institusi sampai dengan acara-acara tertentu yang membutuhkan jasa fotografi, baik itu untuk kebutuhan dokumentasi maupun promosi. Fotografi ini biasanya juga diminta oleh sebuah brand restoran untuk mengambil gambar dari menu makanan baru mereka. Jasa berikutnya yaitu jasa perias. Perias atau yang lebih dikenal dengan istilah make up artist atau MUA adalah orang-orang yang pekerjaannya merias wajah. Nah, terkadang juga menata rambut klien untuk berbagai kepentingan, mulai dari pesta, wisuda, pernikahan, ataupun keperluan pemotretan, panggung, dan peragaan. Jasa les privat. Nah, les privat adalah kegiatan belajar yang dilakukan di luar sekolah dan di luar jam kegiatan belajar mengajar, tapi masih mengacu dengan kurikulum yang diberikan oleh sekolah. Nah, les privat ini bersifat privat dengan jam belajar yang fleksibel dan bisa belajar banyak mata pelajaran. Nah, pekerjaan ini juga termasuk usaha jasa ya anak-anak. Usaha ekonomi perseorangan dan kelompok. 1. Usaha perseorangan. Contohnya, warung makan, toko kelontong, tukang cukur,
pengrajin mebel, dan penjahit. Yang kedua, usaha kelompok. Contohnya firma, CV, PT, koperasi, BUMN, dan BUMD. Jadi, hari ini kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Ya, benar. Hari ini kita sudah belajar jenis-jenis usaha di bidang jasa dan usaha ekonomi perseorangan dan kelompok. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.